latihan, harus belajar, apalagi lu tambah boarding school, lu kayak ngerasa iri gak sih gitu, gak bisa ngikutin mereka. Apalagi yang happening kayak sekarang. Kadang pernah lah ada perasaan FOMO gitu ya, semua orang juga pasti punya kan. Iya. Tapi ya Terus soal self care nih, kayak lu cara nyembuhin udah pasti. ya. Berarti dari sosmed nih, kalau menurut lu negatifnya tuh apa sih? Yang negatifnya kayak cyberbullying mungkin. Hey people, selamat datang di Ruang Berbisik. Tempat dimana ngeluarin berisik di kepala tanpa harus berbisik. Di Ruang Berbisik kita percaya bahwa setiap orang pasti punya cerita, setiap perjuangan itu adalah wajar, dan kesehatan mental adalah hak semua orang. Jadi, tarik nafas dalam-dalam, buat diri kalian nyaman. Oke, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang anak yang berprestasi, dia anak yang cerdas, terus udah mendapatkan gelar MPV di DBL tahun 2025 kemarin. Oke, langsung saja let me present to you, Artama. Bro, thank you banget nih lu udah datang untuk nyempatin waktunya ke Ruang Berbisik. Terus kan sekarang lagi libur ya, lu bisa nyempetin kesini, thank you banget. Nah kemarin nih gue denger lu nih MPV pas DBL ya bro ya. Nah itu gimana sih lu rasanya tuh udah bisa, gila gue dapet MPV nih DBL, latihan gue gak sia-sia gitu. Rasanya kayak ya udah aja gitu ya MPV. Kayak sebenarnya gue nggak ngincar MVP di DBL tuh sebenarnya. Ngincarnya juara. Cuman nggak dapet juaranya, cuma dapet MVP ya, jadi nothing special banget sih. Oke, tapi itu lumayan juga lah apresiasi ya lumayan apresiasi diri kan. Tapi ya gue butuhnya juara iya juara sih, gitu. benar. Itu kemarin tuh gimana sih DBL-nya, kayak seru atau gimana gitu, saingannya ketat-ketat? Pasti seru banget. DBL kan event anak SMA tiap tahun ya. Event yang paling ditunggu-tunggu, udah event paling gede lah antara SMA. Jadi ya euforianya dapet banget sih, enak, seru. Nah ini nih by the way, kan lu nih main basket ini, kapan sih lu mulai jatuh cinta ke basket tuh? Mulai tertarik gitu sama basket? Dari kecil ya, soalnya kan udah dikenalin juga dari keluarga orang tua. Keluarga papa udah kenalin basket. Dari apa nih ya? Kira-kira aku SD udah kelas 1 tuh udah main basket. Oh dari SD kelas 1 udah main basket tuh? Oke. Terus pasti kan tadi tuh kayak orang tua tuh udah dikenalin, berarti tuh ada support dari orang tua langsung ya pasti. Bisa join ke basket gitu, terus kayak disponsorin juga lah sama orang tuanya untuk gitu. Udah pasti. Kalau misalnya ini gimana sih kamu kalau misalkan nge-manage waktu pas lagi ngebagi, kan pasti kamu tuh masih pelajar kan ya? Iya. Terus sekarang tuh kelas 2 berarti. Nah itu tuh manage waktu, timing antara latihan sama belajar tuh gimana tuh caranya? Gimana ya? Aku ngebagi di jam-jam aja ya. Soalnya kan aku kan asrama juga. Jadi di setiap harinya tuh ada jam kayak aku belajar basket, abis itu belajar lagi kayak setiap pagi ke sore. Terus sekolah, pulang sekolah basket. Nah habis maghrib kita biasanya kalau anak asrama nih di sekolah aku belajar mandiri gitu, kayak kerjain tugas atau belajar. Jadi ya gitu cara manage-nya. Terbantu sama dari program sekolah juga sih. Kebantu sama program sekolah ya, menarik juga ya berarti. Itu tuh berarti sekolah lu boarding juga ya berarti? Iya, boarding school ya? Termasuknya. Nah ini nih ngomongin soal basket nih, lu nih kayak ada apa sih menarik yang dari basket, terus kayak ada paksaan nggak? Atau emang ini tuh basket tuh udah kayak passion lu gitu? Udah jadi passion gue banget sih. Udah jadi passion lu banget ya? Iya, bukan kayak dipaksa atau apa, karena ya emang suka aja dari dulu. Oh iya, motivasi lu basket tuh, kalau nggak role model lu di dunia basket nih siapa sih? Role model gue ya om gue sih udah pasti. Siapa tuh om yang bisa di-spill gak nih ke teman-teman nih? Spill gak ya? Iya, spill dong. Oke, spill. Fandi Andika Ramadhani. Apa ya? Dia ex pemain Aspak. Oke. Itu sama Prastawa berarti ya? Oh iya benar. Iya, sama Bang Prastawa tuh. Gila. Nah, jujur nih, lu pernah gak sih kayak ngerasa momen dimana ngerasa waktu tuh pingin nyerah aja atau capek banget gitu, gak sanggup balancein antara
belajar sama latihan lu gitu? Enggak sih, kayak jarang. Paling cuman ngerasa bosen aja soalnya kayak capek basket mulu gitu. Cuman ya kalau ngerasa kayak gitu jarang paling. Iya, kayak ngerasa apa tadi yang kayak bosen gitu? Bosen doang. Bosen doang. Bosen doang. Nah itu lu cara ngalihin bosen lu tuh itu gimana sih caranya gitu kayak buat oh ya udahlah gue balik lagi kan kadang kayak anak-anak muda sekarang tuh kayak udah bosen udah tinggalin deh udah ini bukan passion gue kayak gitu kan kayak udah gampang nyerah gitu. Ya kan gara-gara passion juga ya. Oh Jadi iya. kayak bosen, ya udah diem aja di rumah gitu, ngapain, nggak tahu ngapain. Kalau udah bosen juga di rumah, baru basket lagi gitu. Oke. Ada motivasinya di situ sih. Iya. Sama ini nih, Tam, kan banyak di sosial lu nih kayak masih main, terus masih ngebuangin waktu luang lu nongkrong, waktu luang mereka buat nongkrong, buat chill out sama teman-temannya. Nah, kenapa lu milih untuk ngabisin waktu lu untuk di dunia atletik atau terutama di basket ini gitu? Apa yang jadi ini lu gitu? Karena Panggilan buat dari gue sendiri ya, emang mau ngejar ke basket ke profesionalnya, maksudnya pengen ningkatin skill sama bakat gitu. Nih waktu pas kemarin tuh gue sempat lihat lu di video nih kayak ngedang tuh freestyle lu gila itu lu latihannya emang itu kebetulan aja atau emang ada praktik-praktik latihannya tuh ini biar anak-anak yang lain nih kebetulan abas-abas nih anak basket ya kan biar pada tahu nih cara-cara ngedang kayak gitu gimana sih? Kalau ditanya gitu tuh susah tuh jawabnya. Soalnya kayak awal gue latihan doang kayak nggak ada yang latihan yang kayak ngeutamain kan ngedang butuh pakai kaki gitu ya, kayak ngejam gitu. Jarang banget latihan kaki malah, paling ya cuma lari-larian karena paling loncat-loncatan juga gitu doang. Tapi jarang latihan buat kaki gitu jarang. Itu berat badan juga ngaruh berarti ya? Ngaruh, makanya berat badan gue kan ini kecil banget sebenarnya di tinggi gue gitu. Oh iya ini gue gak bisa kayak ini buat ngedang ya kayaknya, gak akan sanggup kayak ini. Coba ceritain dong disiplin lu sehari-hari gimana caranya bisa buat maksain diri tetap konsisten nih kan kadang kayak kita nih sebagai anak muda juga buat nyari konsisten tuh susah gitu. Gimana ya aku jawabnya? Nah gimana tuh? Karena sehari-hari gitu aja kehidupan aku tuh kayak belajar basket, belajar lagi malamnya. Oke. Tiap hari gitu-gitu aja sampai ya kita terbiasa sampai terus aja ngelakuin kayak gitu. Soalnya kan tiap hari di asrama kayak gitu. Cuman Sabtu Minggu doang kan aku pulang. Nah ini nih lu kalau waktu kemarin di BL nih, ada hal yang atau cerita lucu gak sih yang bikin lu tertarik pas lagi di BL tuh? Atau cerita yang kurang mengenakan atau gimana gitu? Cerita lucu gak ada sih pas di BL karena kita semua satu tim termasuk gua nganggap DBL kan serius banget gitu. Kita butuh juara juga soalnya udah 2 tahun ini kita kalah di final. Jadi ya yang paling nggak mengenakan tahun ini di final kita sakit semua satu tim. Nggak ada yang 100% fit dari berapa orang ya? 11 orang yang main. Pas final itu kita sisa 9 orang yang main. Tinggal semua. Dua orang cedera. Satu lagi cedera lutut, satu lagi kenapa ya waktu itu ya? Kayak demam gitu udah nggak kuat dia. Oh iya, mungkin karena energinya habis kali. Iya, udah habis banget. Soalnya pas banget 1 jam apa beberapa jam itu sebelum final dia sakit. Oh iya? Iya. Jadi beberapa jam sebelum game mulai dia ke rumah sakit dulu. Tapi tetap maksain main. Makanya pas pertengahan game tuh dia dibawa ke rumah sakit tuh jadinya udah nggak kuat. Gila ya sampai kayak gitu ya. Iya. Nah ini nih by the way nih soal teman-teman lu nih tipikal orang yang ngebatasin temen gak sih? Soalnya kan kadang suka ada influence dari teman-teman yang kurang enak atau gak selalu positif gitu. Iya pasti gue selalu itu sih. Ngebatasin pertemanan. Iya sih karena kita tuh emang takut ke influence juga kan. Iya betul. Apalagi sekolah jauh dari orang tua kan, orang tua nggak bisa ngeliatin, nggak bisa ngawasin ya, gue harus nge-manage sendiri lah. Tapi bisa lah. Iya. Itu lu kalau misalkan barriernya sendiri tuh kayak gimana sih? Ada tips and triknya gak sih buat lu kayak gak ke distract sama orang kayak yang tadi lu bilang?
ya cuekin aja orangnya kalau menurut gua. Kayak udah aja. Nggak usah di gimana-gimanain gitu. Nggak usah diurus banget lah kalau orang-orang yang kayak gitu. Kalau dia mau temenan, kalau enggak. Iya, bodo amat ya. Iya, Lu bodo amat. gua gitu ya. Iya. Iya bener. Lu gua lah. Bener-bener harus kayak gitu, men. Nah, kalau kemarin nih pas di BL nih, lu dapat musuh yang agak challenging gak sih menurut lu? Dari kota mana gitu? Di BL tuh antar kota kan berarti kan? Enggak lah. Oh, enggak, SMA semua, provinsi. Provinsi Banten Oh, provinsi doang. Banten. Oh iya iya. Itu ada yang musuh-musuh yang challenging gak sih? Ya UPH doang paling. UPH. Oke, itu kenapa tuh? Ya karena kita ketemu pas final aja. Oke. UPH juga jago kan emang. Mm. Dari tahun ke tahun ya DBL Banten finalnya selalu KB sama UPH. Cuman ya dari game-game sebelumnya kurang challenging lah lawan-lawannya. Nah, pas ketemu lawan yang challenging kan pasti kita tuh emosi kita tuh kayak gak kekontrol ya, kayak nafsu gitu tuh. Kayak wah ini gila nih, gua harus gimana ya, gua harus ngalahin, gua harus bantai nih lawan gua nih. Nah, itu cara lu ngatasin emosi lu yang ledak-ledak atau emosi yang berlebihan lu tuh kayak gimana sih selama pertandingan tuh? Selama pertandingan ya, kayak kita ledakin aja ke lawan. Oh, langsung aja gitu ya, dihabisin langsung ya kan? Langsung aja kita to the point ke lawan. Soalnya ya daripada ke temen sendiri ngeledakinnya. Iya, bener-bener. Jadi nggak kontrol emosinya satu tim jadi kalau gitu kan. Oke. Jadi ya kita emosi ini kita ke lawan aja, nggak apa-apa lah. Nah, selama lu bertanding nih, pasti dong namanya atlet atau ya kita sama pemain tuh kayak pernah ada ngerasa cedera kayak gitu kan. Tuh pernah ada cedera yang paling menurut tuh kayak gila ini berat banget gitu, cederanya gitu. Berat banget waktu itu. Pas SMP kelas 3, kelas 9 lah. Kenapa tuh? Di Bandung lagi turnamen. Mau apa ya? Mau ke semifinal. Kaki gue engkel. Engkel itu yang benar-benar parah, bukan biasa banget. Iya. Pokoknya bengkak gede segini lah. Oh iya. Iya, susah jalan juga, udah nggak bisa jalan. Itu lu bawa kemana? Nggak dibawa kemana-mana. Kan ada om gue bisa mijit gitu, jadi dibalikin lagi gitu. Haji Naim, harusnya Haji Naim. Jangan. Itu jago pijitnya. Dari Bandung. Oh iya, dari Bandung, bener. Gue belum mau balik waktu itu. Soalnya mau jalan-jalan di Bandung kan. Iya, belum jalan-jalan ya. Iya. Belum lihat cewek-cewek Bandung ya. Aduh. Salah dong. Sorry nih. Tadi kan yang soal cedera ya. Lu gimana sih cara lu buat ngebangkitin diri lu pas lagi down, terutama pas lagi saat cedera atau lu gak bisa perform buat temen-temen lu nih? Ya gue paling ya fokus recovery aja sih. Fokus recovery. Iya. Temen-temen juga pasti ngerti lah. Soalnya ya mau gimana pun kalau ditambah dipaksa makin lama lagi cederanya, makin susah lagi kan perform untuk 100%-nya. Bener. Jadi ya gue bilang ke teman-teman ya tetap semangat aja. Gue masih di sini juga gitu. Anjir, keren banget. Kayaknya lu kapten kayaknya nih. Enggak, jarang banget jadi kapten. Oh iya, kalau mungkin tahun depan lah di sekolah. Wis, amin. Lu kayak pernah sempet gak ngerasa kayak kena mental pas lagi lu cedera atau secara personal gitu? Kena mental pas lagi cedera nih? Iya, pas lagi cedera. Pasti, pas kayak aduh, kena mentalnya tuh kayak udah nggak bisa bantu teman-teman, udah nggak bisa ngebahagiain teman-teman, jadi ya kayak itu mentalnya down banget sih kalau lagi cedera, kayak ya ampun nggak bisa bantu, nggak bisa hadir gitu kan. Benar. Nah, selain teman-teman nih atau orang tua, pasti ada lagi dong support sistemnya nih, cewek lu kayak gitu dong. Gimana nih, pasti punya pacar kan? Ada dong. Ada dong pasti ya. Teman-teman nih, mohon maaf nih, Artamanya udah punya cewek, jadi mungkin nggak bisa nih ya buat cewek-cewek nih yang nonton nih. Ntar ceweknya marah. Cewek lu sendiri nih, by the way, cewek lu sendiri kayak nge-support lu gak sih? Maksudnya kayak setiap lu bertanding atau gimana gitu nonton? Iya, pasti dia support gua, selalu bilang keren banget kalau gitu. Aduh, ayah Artama gitu ya. Biasa lah cewek ya gitu kan ngomongnya. Terus kayak kalau misalkan lu ketemu lawan yang challenging, berarti bakal semangat nih karena ada cewek lu, wah gue tunjukin nih depan cewek gue nih, kayak gitu kan? Iya, tapi jarang juga sih. Tapi maksudnya kayak ya tipis-tipis aja lah, biar nggak ngeganggu fokus juga.
menyemangati. Bener. Oh sorry, nih by the way lu orangnya tuh yang independen atau yang butuh support system sih sebenarnya? Kalau ditanya gini sulit nih. Soalnya kadang bisa independen, kadang butuh support system juga. Karena bisa dua-duanya. Kadang ya bisa kepikiran nggak peduli lah sama orang gitu. Iya. Kadang aduh butuh juga nih gitu. Tapi ya begitu aja. Atau aja lah. Iya. Pilih atau ya, di tengah-tengah lebih aman sih jawabannya. Nih, lu ini kan kadang nih orang-orang suka pada FOMO nih. Lu kayak ngerasa pernah FOMO gak sih? Kayak teman-teman lu udah main kesini, lu karena keterbatasan lu harus latihan, harus belajar, apalagi lu tambah boarding, so lu kayak ngerasa iri gak sih gitu, gak bisa ngikutin mereka, apalagi yang happening kayak sekarang gitu. Kadang pernah lah ada perasaan FOMO gitu ya, semua orang juga pasti punya kan. Iya. Tapi ya gak apa-apa lah, FOMO sekali. Cuman kadang gua nggak terlalu lama mikirinnya gitu, kayak FOMO saat pengen gitu, terus ngeliat lagi, udah ngapain? Kayak udah aja ngapain gitu. Langsung ini ya. Terus soal self care nih, kayak lu cara nyembuhin kalau misalkan udah capek banget, terus udah stres gitu, lu misalkan udah jenuh lah sama basket, lu recovery-nya tuh kayak gimana sih buat bisa bangkit lagi? Tidur udah pasti. Tidur. Ya, iya nih tidur nih kayak gila nih, gua udah bebas dari semuanya gitu, gak ada pikiran. Udah bebas banget dari pikiran apa-apa. Kalau nongkrong tambah capek, malas banget di luar. Sebenarnya emang guanya aja gua jarang mau nongkrong. Iya. Orangnya kayak malas banget nongkrong. Kalau misalkan ngebahas support lingkungan nih, support lingkungan dari orang tua lu biasanya tuh dalam bentuk apa sih yang lu rasain atau yang lu harapin lah dari support di lingkungan lu? Dari orang tua sih pasti ya support kan banyak macam ya. Kalau yang gua rasain dari orang tua ya kayak gini tadi kan, dianterin sama orang tua. Bener ya. Sama adik-adik kesini, terus dianterin kalau mau latihan dulu sih. Terus sekarang mau udah sendiri. Sekarang atau enggak disupport nonton, datang ke GOR. Penting banget tuh. Itu paling. Terus sih kayak dulu juga kan gue sempat main basket ya, kayak gak ditonton orang tua sama pas lagi ditonton sama orang tua tuh beda banget. Beda kan? Rasanya tuh kayak gila nih ada energi, entah itu doa dari orang tua tuh masuk kan ya kan, kayak ada doa gila orang nih gue semangat banget nih nonton, apalagi orang tua gue sama cewek gue duduknya nih bareng nih. Nah itu udah kayak support banget nih. Support, double support ya. Iya, taunya kalah. Iya nih. Nih gue pengen tahu dong, kayak definisi kebahagiaan dong menurut lu versi Gen Z, kan lu nih Gen Z ya masuknya. Menurut lu kebahagiaan tuh kayak gimana? Kebahagiaan ya? Definisi kebahagiaan nih? Iya, definisi kebahagiaan. Definisi kebahagiaan paling menurut gua enjoy sama hidup aja. Itu udah bikin bahagia banget sih. Iya sih. Kayak enjoy apa yang kita punya sekarang, syukurin aja apa yang kita punya sekarang. Karena ya kadang semua orang gak punya apa yang gue punya gitu. Nah itu bener. Jadi ya jangan selalu lihat ke atas gitu, selalu lihat ke bawah untuk selalu syukur. Nah lu dengar semuanya tuh, lihat ke bawah supaya lu semua bisa bersyukur. Itu penting banget. Itu penting banget, gila kelas banget Artama, sumpah kelas banget. Nah, terus kalau misalkan ini nih, kan lu tadi berarti lu nih lebih rendah hati ya jatuhnya ya. Iya dong. Jatuhnya ya. Enggak tahu juga lah. Enggak menilai diri sendiri lah. Iya. Nah, itu kalau misalkan lu lagi di posisi yang lagi di atas nih. Misalkan lu ngebawa teman-teman lu, misalkan kan kadang latihan tuh kita ada yang semangat, ada yang gak semangat nih. Nah itu cara lu narik teman-teman lu tuh gimana sih biar kayak yaudah ayo dong kita bangkit, ayo dong kayak misalkan waktu kemarin kan sempat ya misalkan lagi terpuruk gitu. Bangkitinnya gimana tuh? Ya paling kita biasanya ngobrol satu tim gitu, kayak apa nih yang kurang, apa nih yang butuh di-upgrade dari kita, kayak komunikasi atau motivasi yang butuh gitu. Jadi kita omongin paling satu tim gitu biar ya kita sama-sama semangat semua satu tim. Iya benar. Itu perlu mengejar suatu target. Nah ini kan rata-rata nih teman-teman lu Gen Z ya. Nah ini bukannya gimana ya, cuman menurut lu baik buruknya Gen Z tuh menurut lu tuh gimana nih? Ada sisi buruknya atau sisi baiknya? Paling ya terlalu
kebergantungan sama sosmed kali ya. Gen Z tuh. Iya ya. Paling- Bener. Mencari validasi ya. Iya, Mereka betul. tuh lebih nyari validasi tuh. Sebenarnya seberapa ngaruh sih sosmed menurut lu tuh? Sosmed untuk sekarang ya Iya menurut lu ya. ngaruh banget sih sebenarnya bisa. Jadi ya orang-orang jauh aja udah bisa kenal gua gitu. Iya. Kayak Artama. iya orang Bogor. Iya, gua nih. Artama MPV, Asik. DBL. Jangan begitu dong. Cheat gitu gak sih? Gini gak? Jangan. Gila nih. Ya begitulah Berarti sosmed. ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya Ada. berarti dari sosmed nih. Kalau menurut lu selain negatifnya tuh apa sih? Ya negatifnya kayak cyberbullying mungkin. Oh iya, lu pernah kena? Enggak. Oh, Maksudnya kayak ngelihat orang aja kasihan gitu kan Iya sih, di bener. bullying di internet. Iya. Kayak gitu sih parah banget sih bisa nurunin mental orang banget sih. Bener. Kayak pernah kejadian juga sama saudara gitu. Oh iya, saudara lu pernah kena juga cyberbullying? Iya kayak ya gitulah. Sampai mentalnya down banget gitu kan. Kayak kasihan ngeliatnya kan. Iya. Bener banget nih. Lu berarti benci banget sama bullying ya? Benci banget sih. Nah, tadi kalau misalkan ngebahas dari sosial media nih. Nah, ini tuh berarti lu bisa secara tidak langsung tuh diangkat dari media sosial dong. Kayak nama lu diangkat, semua orang bisa tahu tentang hidup lu. Lu kadang kayak Iya, kan betul. gak setiap orang tuh pingin privasi kehidupannya tuh diekspos gitu. Bener. Nah, lu cara untuk ngebatasinnya gimana? Atau lu nih tipikal orang yang pingin, oh ya udah semua orang boleh tahu soal gua gitu. Centang biru kan ya? Iya. Enggak. Enggak dong. Gimana tuh menurut lu? Gue sih kayak santai aja ya orangnya. Oh, santai aja. Kayak privacy pasti ada, cuman ya IG gue kan terbuka ya, jadi kayak ya udah aman aja sih. Nggak terlalu membatasi banyak banget paling. Berarti lu udah aja ya santai gitu ya, nggak usah kayak Santai mikirin aja. gimana gitu ya soal privasi atau ini. Nah, lu ada target lain nggak sih selain untuk target pencapaian lu selain DBL nih? Kalau nggak juara di DBL tuh apa lagi sih target pencapaian lu di hidup lu? 5 tahun ke depan nih Artama nih sebagai apa gitu? Menarik. Pastinya mau ngikutin jejak om gua. Oh iya sih kayaknya. Udah kelihatan banget ya. Soalnya dari kecil tuh kan selalu diajak-ajak sama dia kan. Oh iya. Kemana-mana tuh sama dia, jadi ya udah tercantum banget di pikiran gue mau jadi gini nih, apapun yang dia lakukan pasti gue pengen gitu. Oh iya. Dari kecil tuh kayak gitu. Berarti itu role model lu gitu ya. Om lu tuh bener-bener role model lu. Iya, Keren bener-bener banget sih, role sumpah model. keren banget. Benar-benar Apa sih? motivasi dia itu. Iya sih. Apa yang lu harapin buat olahraga basket terutama nih untuk di Indonesia nih? Yang diharapin ya semoga apa ya, event-eventnya makin banyak lagi dan seru lagi sih pasti. Iya. Yang diharapin sama apa ya palingnya selalu ditingkatin ini ya kayaknya untuk kualitas lapangan lah, pemilihan lapangan Oke, paling gitu iya. ya. Paling gitu aja sih yang harus ditingkatin. Nah ini kan kalau misalkan nggak salah tuh di Indonesia tuh masih kurang cukup ya untuk pembentukan atlet muda tuh, fasilitas pembentukan atlet muda. Nah menurut lu ini tuh udah bener-bener cukup atau gimana nih? Apa tuh? Untuk di Indonesia menurut lu Oh. gitu, untuk di Indonesia tuh pembentukan atlet muda tuh udah cukup atau belum sih? Fasilitasnya terutama. Cukup untuk di satu daerah, tapi kalau untuk di merata Masih belum, kurang ya? kurang Iya, pasti. Betul. Bagian itunya, jadi ya tapi kadang atlet terbaik juga dibentuknya kan nggak harus dari fasilitas sempurna. Kadang batasan fasilitas aja bisa membentuk diri kita gitu. Oke. Membentuk atlet yang baru untuk Indonesia. Nah kan banyak kayak Gen Z yang menyalahkan dan tidak didukung atau lain-lain tuh. Gimana cara lu ngatasinnya tuh? Kayak misalkan gak didukung dana atau apalah itu. Gimana ya ngatasinnya? Karena ya nggak pernah ngerasain kayak gitu juga Oh sih. iya, karena udah benar-benar disupport lah ya. Iya benar. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Alhamdulillahnya begitu. Iya untuk ada ya. Ada ya. Ada lah pokoknya. Sama ini nih, pernah gak sih ada yang bilang ke lu tuh
lu mah masih muda gitu, mimpi gak usah ketinggian. Nah, gimana tuh cara lu ngerespon keraguan orang-orang gitu? Gua tuh bisa tuh buat gapai mimpi lu gitu. Enggak sih, enggak pernah ada yang ngomong gitu. Pada bilang, "Yo ini mah calon atlet nasional." Asik. Amin, Calon amin, atlet amin, nasional, amin, mantep amin. banget nih. Ini orang doang yang bilang gitu, bukan gua. Oh iya. Orang. Iya, karena kan dari orang tuh lebih jujur ya kan? Iya. Iya. Kalau diri sendiri ntar sombong jadinya. Iya, bener. Gila ya. Nah, lu ada gak sih kayak pesan-pesan buat teman-teman yang kayak sekarang tuh di seusia lu terutama nih buat bisa konsisten di bidangnya atau lagi nekunin bidangnya masing-masing tuh ada gak sih pesan-pesannya menurut dari lu nih Artama? Pesan-pesannya apa ya, paling tetap dijalani aja walaupun suntuk, karena ya bisa jadi passion lo emang di situ kan. Iya. Jadi ya kita jalanin aja terus paling. Bener-bener. Itu kan emang motivasi gue dari dulu kayak gitu. Suntuk basket nih, jalanin aja terus deh. Oh gitu. iya. Soalnya mau kemana lagi? Males apa ya? Kayak males ganti-ganti passion yang lain gitu. Nah, iya bener. Jadi mending fokus satu aja. Fokus satu aja, Iya. konsisten ya. Konsisten satu aja. Bener-bener. Nah, berarti lu nih udah bener totally disupport semuanya gitu dari orang-orang terdekat lu, dari orang-orang di sekitar lu berarti ya. Udah bener-bener support ya, enak. Alhamdulillah. Ya, itu sebenarnya itu sangat penting ya kan? Kalau misalkan penting support banget. tuh penting banget Penting ya. banget. dari Ya orang kalau tanpa sekitar. support ya mental ntar down lagi. Bener-bener. Satu lagi nih, ada gak sih pesan untuk yang lu mau sampein nih untuk audien nih, khususnya anak muda yang mungkin lagi berjuang menggapai mimpi mereka nih, sama yang lagi ragu gitu, ada gak sih pesan-pesannya? Pesan-pesannya tetap semangat, cari motivasi untuk diri sendiri agar bisa lebih berkembang. Oke, berarti itu pesan-pesannya nih. Iya. Kalau misalkan untuk orang tua nih, para orang tua nih, pesan sebelum kita tutup ya, untuk orang tua nih yang mungkin nggak nge-support anaknya atau orang-orang sekitar yang ngeraguin tuh, ada gak sih pesan-pesan buat lu, buat ngedukung yang tidak didukung oleh orang sekitarnya tuh? Aduh, gimana ya? Susah lagi nih. Paling pesan-pesannya dari gua tetap jangan hilang arah walaupun gak ada yang support. Harus cari arah lo sendiri, karena walaupun gak ada yang support, arah itu harus ada. Pokoknya. Gila, sumpah ini kelas banget. Sumpah pembicaraan kita sama anak SMA dan pola pikirnya tuh udah lebihin batas banget. Udah Asik. kayak gini nih anjay. Oke, thank you banget nih Thank you Artama, banget, lu Kak. udah nyempetin waktu buat bisa datang ke Ruang Berbisik, lu ngebagiin pengalaman lu di sini selama Iya. kemarin tanding di BL, dan lu juga ngebuka mungkin sedikit tentang hidup lu di sini. Makasih banyak banget. Sumpah semoga nih teman-teman yang ngedengerin bisa termotivasi dan mungkin lebih ambisius lagi mengejar karirnya. Oke. Harus ambisius. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di Ruang Berbisik. Oh.